Selamat pagi teman-teman, sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terjadi ujian untuk mata kuliah ekonomi teknik dengan judul analisis kelayakan usaha protein konsentrat kedelai. Tapi sebelum itu teman-teman, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Binsar Paninggotan Simbolon dengan NIM D1C122012 dan kelas R002 dengan mata kuliah ekonomi teknik serta dosen pengampunya Ibu Yernisa STP MSI. Adapun daftar isi yang akan dibahas pada kelas pertama yaitu tabel investasi dan tabel biaya total. Yang kedua, komponen biaya tidak tetap. Yang ketiga, tabel benefit dan atau penerimaan. Yang keempat, tabel present value. Dan yang kelima, perhitungan untuk kalkulasi nilai NPV IRR, B per C atau benefit per cost, serta BEP atau break even. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah contoh soalnya. Di sini dapat kita lihat ada beberapa asumsi. Yang pertama, modal, kapasitas produksinya, jumlah jam kerja, harga pembelian, upah tenaga kerja, pemasaran, dan lain sebagainya akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, asumsi yang dapat kita tarik yang pertama adalah modal yang digunakan adalah modal independen atau modal sendiri. Yang kedua, jumlah jam kerja 5 jam per hari. Dan yang ketiga, jumlah hari kerja yaitu 300 per tahun, 300 hari per tahun. Kemudian berat produk per kemasan itu 100 gram per pieces. Dan yang kelima, harga produk per kemasan adalah 10.000. Dan yang keenam, rencana kapasitas produksi 300 kg. Dari rencana kapasitas produksi ini ditentukan yang pertama untuk kapasitas produksi di tahun pertama yaitu sebesar 40% dari yang sudah ditentukan, dan yang kemudian di tahun kedua yaitu sebesar 80%, dan tahun ketiga adalah 100%. Begitu juga di tahun keempat dan tahun kelima. Jadi tahun pertama 40% itu sebesar 120 kilo dan 300 kilo, dan tahun kedua itu 240 kilo, tahun ketiga 300 kilo. Kemudian dapat kita buat tabel biaya investasi atau pemeranan modal di awal tahun. Yang pertama, alat texturizer, mesin penggiling, sealer, timbangan, instalasi, listrik, dan ini masing-masing banyaknya adalah satu unit. Harga satuannya untuk alat texturizer 600.000, mesin penggiling 500.000, sealer 125.000, timbangan 100.000, dan harga untuk alat texturizer 600.000, jumlahnya 600.000. Dan karena banyaknya ada satu unit, jadi harga satuannya sama dengan unit. Kemudian untuk tabel biaya tetap, biaya yang selalu tetap, tidak ada biaya berkurang atau yaitu yang pertama, penyusutan awal atau biaya depresiasi di awal tahun yaitu sebanyak 20% dengan harga satuan 1.325.000, jumlahnya 20% dari 1.325.000 adalah 225.000, dan biaya pemeliharaan sebanyak 3% dari harga satuan 1.325.000 yaitu sebanyak 39.750. Tingkat bunga 20% yaitu jumlahnya 475.000. Jadi total keseluruhannya adalah 229.750. Kemudian di sini total tabel biaya tidak tetap tahun pertama untuk kapasitas produksi 120 kilo untuk persentase 40%. Yang uraian pertama, bahan baku banyaknya 120 kilo. Jadi teman-teman bisa baca di sini apa-apa saja yang ada. Dan untuk total keseluruhan biaya tidak tetapnya di tahun pertama 40%,
yaitu sebanyak 1.777.680. Lanjut. Untuk tabel biaya tidak tetap untuk tahun kedua dengan persentase 80%, perhitungannya sama dengan tahun pertama tadi, namun dikalikan 80% untuk tiap banyaknya bahan baku di awal. Kemudian dikali 80%, dapatkan hasilnya yaitu 240 kilo, 1.500 untuk harga satuannya, dan jumlahnya 360.000. Begitu juga sampai seterusnya, dan didapat totalnya 1 juta, sebenarnya 1.480.160 rupiah. Kemudian untuk tabel biaya tidak tetap, ini tahun 3 sudah termasuk normal karena dia nilai sudah 100%. Jadi nilai ini sudah sesuai dengan yang direncanakan di awal, yaitu bahan baku 300 kilo kali 1.500 kali 1.500 kali 300 kilo yaitu 450.000 untuk kebutuhan per tahun. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.550.400. Jumlah kemasan produk yang dihasilkan selama 5 tahun. Untuk tahun pertama tadi 40% diasumsikan karena mungkin ada di tahun pertama dan tahun kedua mungkin tidak langsung mendapat banyak, nah harus terjual produknya. Jadi diasumsikan untuk tahun pertama itu adalah 40% produknya kapasitas produksi, dan didapat dari hasil kalkulasi 120.000 gram ataupun 120 kilo itu dibagi per pieces. Jadi kapasitas produksi dibagi jumlah ataupun masa bobot per kemasan per pieces itu didapatnya jumlah pieces yang dijual dalam 1 tahun yaitu 1.200 pieces. Kemudian di tahun kedua adalah 2.400 pieces dengan kapasitas 250 kilo. Dan di tahun ketiga 300 kilo didapat jumlah pieces yaitu 3.000 pieces. Dan di tahun keempat dan tahun kelima itu sama dengan tahun ketiga, diasumsikan sudah mencapai 100% penjualan. Kemudian aliran kas atau cash flow. Pertama yaitu benefit penerimaan di tahun pertama 2.400.000, tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga 6 juta, tahun keempat 6 juta dengan sini tahun ketiga 4.500 selalu sama lagi. Biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran meliputi pertama investasi modal di awal yaitu 2.125.000, dan biayanya itu meliputi biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya tidak tetap di tahun pertama yaitu 1.177.680, dapat dilihat di tabel sebelumnya, dan biaya tetapnya itu 729.750, dan total untuk biaya tidak tetap dan biaya tetapnya yaitu 4.032.430. Jadi untuk di tahun pertama ini mendapatkan keuntungan itu tidak mendapatkan keuntungan melainkan minus, yaitu minusnya itu mencapai 1.632.430 rupiah. Dan di tahun kedua dari kapasitas produksi itu dikali 80%, kemudian didapatkan penerimaannya yaitu 4.800.000. Dari kenapa tidak dilampirkan ataupun dibuat di pengeluaran di biaya investasi di tahun kedua, karena itu sudah termasuk biaya di awal tahun. Jadi itu tidak termasuk kontrakan karena biaya investasinya itu untuk di awal tahun saja. Terlebih lagi rumah yang digunakan juga itu rumah pribadi ataupun milik sendiri. Untuk biaya tidak tetapnya tahun kedua, untuk biaya operasionalnya, biaya habis pakai dan sebagainya itu 1.415.160, biaya tetapnya 729.750, dan total keseluruhan biaya yaitu 2.147.950.
dan keuntungan yang diperoleh dari selisih penerimaan dikurang pengeluaran yaitu 2.652.090. Dan yang untuk tahun ketiga sama juga perhitungannya. Untuk biayanya 2.268.150, kemudian dikurang penerimaan, dikurang pengeluaran 6 juta dikurang 2 juta ini didapatkan hasilnya 3.731.850. Begitu juga untuk tahun keempat dan tahun kelima. Present value untuk penerimaan di tahun pertama itu sebesar 2.400.000. 2.400.000 ini dapat baiklah lanjut untuk menentukan present value atau nilai sekarang, nilai penerimaan sekarang, yaitu dengan dapat menggunakan dua cara. Yang pertama cara tabel dan kemudian ada menggunakan cara rumus. Cara tabel itu dapat kita lihat di tabel suku bunga ekonomi teknik dengan menggunakan tabel present worth factor atau P per F. Jadi kita kalikan 4.800.000 ini tahun kedua ini dikali nilai P per F di tahun pertama untuk di tahun kedua, kemudian dikali nilai 4.800.000. Itu untuk menggunakan cara tabel. Kemudian cara menggunakan rumus dapat juga dengan menentukan yang pertama rumus yang digunakan P sama dengan F per 1 plus I pangkat N. Jadi N di sini digunakan adalah tahun. Jadi misalnya tahun 2 itu N-nya itu nilainya adalah 1, atau tahun ketiga itu N-nya adalah 2. Kemudian begitu juga seterusnya untuk nilai I 30% dan 70%. Jadi untuk nilai penerimaan tahun kedua, 3, 4, dan 5 menggunakan cara tabel juga bisa selagi masih di bawah 100%. Jadi nilai di tahun kedua itu langsung dikali dengan nilai P per F pada tabel suku bunga. Kemudian untuk biaya pengeluaran atau cost-nya itu di tahun kedua dapat dikalikan dengan single payment present worth factor atau nilai per F pada I 20% untuk tahun kedua. Itu tahun pertama di tabel bunga suku bunga. Kemudian dikali dengan biaya pengeluaran untuk mencari setiap persentasenya. Begitu juga dengan untuk mencari keuntungan dikali setiap tahunnya untuk dengan I 20%, 30%, 30%, dan seterusnya. Untuk menghitung net present value atau NPV-nya, jadi untuk nilai I dengan 0% dengan NPV minus 1.632.000, 4.310 ditambah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Itu mendapatkan hasilnya 8.483.360 rupiah. Dan untuk 20%, 7.188.444. Dan untuk yang 30%, 5.620.950 rupiah. Untuk dengan 70% NPV-nya adalah sebesar 2.425.324. Jadi I 180% yaitu 130.000 rupiah 761, dan I 210% yaitu minus 220.807. Kemudian lanjut
Untuk menentukan IRR atau internal rate of return, pertama yang harus kita tentukan adalah I1. I1 di sini yang harus kita tentukan adalah nilai I yang mendekati 0 ataupun berada di antara nilai positif dan negatif I. Jadi yang akan kita ambil adalah I2 dan I1. I1-nya itu bernilai positif yang mendekati 0 dan I2-nya itu adalah nilai negatif yang mendekati 0. Dengan tujuan yang pertama untuk menentukan nilai IRR atau nilai IRR atau nilai impas. Jadi pada perhitungan ini didapatkan IRR-nya yaitu 191,009%. Jadi dapat disimpulkan dari perhitungan IRR ini, usaha ini berada pada IRR 191,09%. Jadi dapat kita tarik kesimpulan IRR lebih besar daripada MARR, sehingga usaha ini kita katakan layak ekonomis. Namun pada hakikatnya IRR ini tidak rasional karena melebihi dari 100%. Seharusnya dalam menentukan IRR tidak melebihi dari 100%. Kemudian untuk menghitung nisbah, lanjut untuk nilai I 0%, benefit per cost ataupun penerimaan dibagi pengeluaran. Jadi 25.200.000 dibagi 12.584.790 adalah 1,94. Itu untuk I 0%. Dan I 20% 1,72, I 30% 1,63, I 70% 6,813, 1,50. Dan untuk menghitung break even point penerimaan dengan rumus biaya tetap per 1 dikurang biaya tidak tetap per biaya penerimaan, yaitu sebesar 981.374. Jadi pada tingkat penerimaan ini usaha ini berada pada titik impas. Kemudian BB produksi mendapatkan hasilnya itu Rp490.687. Jadi usaha pada tingkat 490 kg ini per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Kemudian untuk BB harga dengan harga Rp796,05 per kilogram, usaha ini berada pada titik impas. Untuk analisis sensitivitas nilai minimum itu toleransi yang dapat diterima dari penerimaan adalah 16,35% dengan rumus yang dapat dibaca sendiri. Ini adalah rumusnya. Kemudian untuk toleransi produksi adalah 0,545% dari harga yang direncanakan. Dan untuk harga toleransi pada penggunaan aplikasinya, usaha ini memiliki toleransi penurunan harga sampai 37,802%. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian saya, mohon maaf. Karena manusia juga tidak ada yang sempurna. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa di video berikutnya.